Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih proses gitu ya untuk mempersiapkan file dari hasil pembuatan part pada sheet metal, utamanya ketika sudah selesai kita assembly ya, seperti yang terlihat pada gambar di depan layar ini, bahwasanya sudah selesai terbentuk humanoid leg robot ya, dimana ini adalah hasil jadinya seperti itu dari penggabungan atau assembly beberapa part dan juga motor yang digunakan servo. Nah, pada kenyataan kita nanti kan pasti harus membuat per satu ini ya, part-partnya ini ya, yang kemudian dieksekusi atau dibuat gitu ya dalam bentuk nyata dengan menggunakan proses manufacturing atau menggunakan mesin. Yang kita ketahui untuk sheet metal kita bisa menggunakan salah satunya adalah seperti terlihat pada gambar ini ya, itu bisa menggunakan laser cutting gitu ya, mesin laser cutting, di mana untuk membuat atau memprosesnya kita harus mempersiapkan filenya ya, yang dimana hasil dari partnya itu sudah dalam bentuk flat pattern. Nah, kemudian yang kedua juga bisa dengan menggunakan mesin CNC gitu ya, dengan menggunakan konversi dari part yang sheet metal tadi menjadi konversi G-code atau generate code untuk dimasukkan di mesin CNC dan dieksekusi dengan mesin tersebut gitu ya. Nah, bagaimanakah prosesnya satu persatu nanti akan kita bahas pada video ini. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak video ini. Pertama kita gunakan salah satu file ini ya, partnya ini ya, yaitu part yang terdapat pada humanoid leg robot gitu ya, yaitu pada part yang sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Oke, nanti kita akan buat prosesnya untuk mempersiapkan filenya. Ini nanti pada video kali ini tidak akan semua ya, karena kalau semua nanti pasti akan lama waktunya, jadi hanya beberapa part saja. Yang pertama part ini ya, yaitu part 2 gitu ya, sheet metal dengan ketebalan 1,5 mili. Nah, pertama jika kita ingin memprosesnya dengan menggunakan mesin laser cutting, berarti kan kita harus membutuhkan kondisi flat patternnya ini. Nah, oleh karena itu caranya adalah kita klik di sini ya, di sebelah logo inventor gitu ya. Di sini ada menu untuk bisa membuat apakah assembly, drawing, part atau presentation. Nah, kita gunakan drawing. Kenapa kita gunakan drawing? Karena yang dibutuhkan adalah file gambar dari tampak pandangan atas gitu ya, dari flat pattern ini. Karena nanti yang dieksekusi adalah sketch gitu ya, sketch dari pandangan atas secara flat pattern dari benda tersebut atau part tersebut. Oke. Kemudian jika sudah kita klik drawing, di sini sheet satunya kita edit dulu ya, edit sheet untuk mengatur ukurannya. Biasanya karena tidak terlalu besar atau tidak terlalu lebar, bisa menggunakan kertas A4 ya. Seperti ini. Kemudian kita klik base gitu ya. Kita klik base. Dan di sini ada pilihan fold model atau flat pattern. Nah, kita gunakan yang flat pattern. Jadi kita harus memilih bagian atau pilihan flat pattern di sini, bukan fold model. Karena fold model nanti berarti hasil dari lipatan dari sheet metal yang telah terbentuk atau selesai ya. Sedangkan nanti kan kita memprosesnya kan berupa plat ya, makanya kita gunakan flat pattern. Nah, di sini scale-nya jangan lupa 1:1 ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa panggil lagi karena mungkin masih cukup ya, atau misalkan di sini ada banyak gitu ya, tidak hanya satu, kita klik base lagi gitu ya, flat pattern lagi, scale-nya nah seperti ini, atau juga bisa dengan cara kita blok gitu ya, Ctrl C. Nah, jadi juga bisa dengan cara Ctrl C atau copy ya, kemudian klik kanan paste gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, semisal ini sudah selesai, saya tambahkan lagi misalkan di sebelah sini ya. Ini orientasinya misalkan arahnya diputar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya arahkan seperti ini ya. Saya copy lagi. Kemudian saya blok dulu. Kemudian saya copy, klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Paste. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah
kita akan mengkonversi filenya gitu ya, sesuai dengan yang dibutuhkan di file yang dibaca di mesin laser cutting tersebut gitu ya. Misalkan dia bisa membaca PDF atau DWG, maka kita klik file, export. Nah, di sini ada pilihan, ada image JPG, PNG atau BMP gitu ya. Atau juga PDF atau juga DWG gitu ya. Nah, jadi silakan nanti juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhannya. Atau juga semisal ada file yang laser cutting misalkan minta DXF, maka juga bisa di save as gitu ya. Save as, kemudian nanti di sini save as tipenya all file. Nah, di sini ditulis DXF misalkan seperti itu. Jadi bebas ya, sesuai dengan kebutuhan juga file tipe apa. Semisal tidak ada di pilihan ini tadi, file ekspornya ini, maka gunakan yang save as, kemudian pilih save as tipenya ini all file, kemudian ditulis sendiri tipenya. Misalkan kayak tadi DXF gitu ya. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya. Kemudian nanti file ini nanti dibuka gitu ya, dibuka di mesin laser cuttingnya. Kemudian untuk garis-garis ini kemungkinan dia pasti akan muncul gitu ya. Garis-garis ini ya, apa namanya? Nah, yang di sini ini juga akan muncul di delete di file tersebut, atau juga di PDF juga bisa di delete gitu ya. Atau juga di Corel gitu ya, di software Corel Draw biasanya juga bisa diedit dulu. Dan juga sebelum diproses pastikan untuk mengukur kembali dimensinya. Jangan sampai setelah proses konversi terjadi perubahan ukuran atau dimensi. Sangat berbahaya ya. Terlebih lagi kalau filenya atau partnya tidak hanya satu tapi banyak gitu ya. Maka nanti bisa cacat semuanya. Oke, ini adalah langkah pertama atau metode pertama ya ketika menggunakan mesin yang menggunakan jenis file gambar gitu ya. Nah, kemudian untuk yang mesin CNC bagaimana gitu ya. Untuk mesin CNC, pertama kita harus memiliki ini ya, softwarenya gitu ya. Di dalam Inventor ini juga ada ya, HSM Inventor namanya. Jika sudah terinstall atau sudah kalian install, nanti di sini ada namanya CAM. Nah, seperti ini, namanya CAM gitu ya. Namun kemudian sama juga pada dasarnya prinsipnya untuk proses pembuatan sheet metal ini dia harus flat pattern ya. Tidak boleh dalam posisi atau dalam kondisi sudah terlipat gitu ya. Jadi harus di flat pattern. Oke, go to flat pattern gitu ya. Terus kemudian kita klik cam. Nah, kalau kalian lihat di sini, ketika kita sudah klik cam dia tidak mau gitu ya. Jadi dia tidak bisa tidak aktif gitu ya. Nah, oleh karena itu caranya adalah dengan cara kita akan membuat new part gitu ya. Jadi kita klik new part nantinya. Tapi sebelumnya kita gunakan ini dulu, bantuan dari flat pattern ini. Kita start 2 disket ya, di sisi sebelah sini. Nah, kemudian jika sudah, kita gunakan project geometry seluruhnya, sehingga warnanya kuning semua gini ya. Kalau sudah nanti kita blok, terus kita Ctrl C. Oke, sudah ya, kita Ctrl C kalau sudah. Kemudian baru kita buat new lagi, yang part, standar part ya, standar part bukan yang sheet metal tapi part. Oke, kalau sudah kita klik create. Nah, kemudian jika sudah kita start 2 disket dari pandangan atas. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita Ctrl V. Nah, jadi kita membutuhkan bantuan geometri, project geometri dari sketch flat pattern part tersebut gitu ya. Kalau sudah kita finish sketch, setelah itu baru kita beri ketebalan, extrude. Nah, ketebalannya tadi 1,5 mili ya. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Nah, jika sudah selesai, ini bisa kita ini ya, bisa kita berikan keterangan lagi karena di sini kan ada lipatannya ya mestinya ya. Nah, bagian atau garis terlipat. Oleh karena itu kita kembali ke part tadi ya, ke part 2 tadi. Nah, kembali ke part sini. Kemudian kita bisa memberikan dimensi ya. Dimensi jarak ini sampai ke titik sini itu berapa nilainya? 28,696 ya. 28,696. Oke. Begitu juga dengan ini dan garis ini. Oke, sama ya nilainya ya, 28,696. Nah, kita kembali ke part yang sudah kita buat baru ini tadi.
kita project lagi, kita start 2 disket ya. Kemudian kita gunakan point. Sebelumnya kita gunakan project geometry untuk membuat lingkarannya ini ya. Nah, sehingga muncul titik tengahnya, baru kita gunakan point dan kita arahkan seperti ini sampai muncul bantuan garisnya ya. Dan kita kasih dimension dari point ke titik pusat lingkarannya dengan nilai 28,696. Nah, seperti ini. Begitu juga hal yang sama ya. Dengan yang di sebelah kanannya juga seperti itu. Dengan jarak 28,696. Oke. Setelah itu kita gunakan line. Nah, kita gunakan line. Kemudian satu lagi yang ke atas. Sama juga ya. Ini juga seperti itu. Nah, kalau sudah finish cut. Nah, jadi garis ini nanti sebagai bantuan ya atau acuan untuk proses pelipatannya seperti itu. Nah, untuk sketnya bisa kita hilangkan visibility dimensionnya. Kemudian jika sudah, saya himbau kembali, cam ini harus sudah terinstall ya di tempat kalian. Caranya nanti bisa di-download ya di Autodesk Inventor Profesional dengan nama HSM Inventor gitu ya. Jadi HSM Inventor sesuaikan dengan versi Inventor kalian yang sudah diinstal, kemudian di-download dan diinstal. Nanti dia kalau sudah terinstall, dia pasti akan muncul toolcam di dalam ini ya, pilihan yang ada di atas ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa menggunakan pertama setup dulu. Nah, di setup ini fungsinya adalah untuk meletakkan ini ya, poin atau titik pertama nanti dalam proses proses pemakanan di mesin CNC-nya. Lalu juga menentukan lebar dan ukuran dari material mentahnya, sheet metal mentahnya gitu ya. Karena kan pasti sheet metal ini kan awalnya kan panjang gitu atau banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu harus disesuaikan ya dengan material ataupun kondisi dari bahan yang dimiliki gitu ya. Jangan sampai langsung dipaskan. Nah, di sini ada berbagai macam ini ya, ada berbagai macam pilihan, dan untuk penjelasan terkait tentang cam ini bisa dilihat di video saya yang sebelumnya ya, ada, nanti bisa dilihat. Jadi ini saya langsung melakukan proses untuk pembuatan persiapan file untuk proses mesin CNC-nya ya. Oke. Tipenya milling. Stock orientation-nya kita pilih untuk modelnya adalah X dan Y. Kemudian untuk X-nya sesuaikan dengan garis sumbu X. Oke, sudah sesuai. Untuk Y-nya seperti ini, oke, sudah sesuai. Kemudian stock point-nya sebelah sini. Jika sudah selesai, oke. Nah, ini kondisinya jika kita hanya ada satu material atau satu part saja. Apakah bisa dengan part-part lainnya? Bisa juga gitu ya. Dengan dari proses assembly gitu ya, kita panggil satu persatu bisa juga. Lebih amannya atau lebih mudahnya bisa dengan cara kita men-save dulu gitu ya, di-save dulu di sini dengan nama CNC gitu ya. Nah, jika sudah, kita buka di assembly, new assembly.iam standar. Nah, nanti di sini kita panggil ya. Kita panggil CNC-nya. Nah, ini satu gitu ya. Kita lihat dari pandangan atas. 2, 3, 4 gitu ya. Misalkan ada 4 ini ya. Nah, ada 4 seperti ini.
Baik, selanjutnya kita gunakan fungsi dari constraint ya. Di sini kita buat supaya bagian ini itu sejajar gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Oke, jika sudah, kita atur posisinya gitu ya. Supaya dia tidak berbenturan atau bertubrukan gitu ya. Dari pandangan atas. Nah, kurang lebih seperti ini mungkin. Oke, seperti ini ya kurang lebih ya. Kalau kita lihat dari pandangan depan, nah sama ya. Oke, sudah selesai untuk peletakan ya, peletakan dan posisi dari part yang akan diproses dengan cara mesin CNC melalui proses cam di inventor ini. Kalau sudah kita klik cam, nah ini ya, kita klik cam, kemudian kita buat setupnya dulu di sini untuk pertama pemilihan titik dari awal proses pengerjaan gitu ya. Yang kedua juga model ataupun ukuran dimensi dari luas ataupun lebar materialnya gitu. Pertama tipenya milling, model orientasinya gunakan X dan Y. Jadi kalau kita dari front berarti arah hadap kita seperti pada mesin CNC. Jadi kalau ke kanan ini X, ke depan Y dan ke atas Z ya. Kalau kita lihat di sini ini masih belum betul karena Y-nya ke atas, berarti kita gunakan aksis Y. Kita gunakan garis ini ya sebagai acuan. Nah, ini yang betul ya. Jadi Y-nya ke depan betul, Z-nya ke atas. Kalau sudah, stop point-nya di sini kita gunakan di sisi sebelah sini saja. Nah, sebelah sini. Kemudian modelnya sudah betul ya, ada 4 ini modelnya ditandai dengan ada warna kuning persegi panjang yang mengelilinginya gitu ya. Kemudian jika sudah, kita klik stop di sini untuk mengatur lebarnya. Jadi pastikan karena ketebalannya kan 1,5 mili ya, kita buat 2 mili. Untuk ininya kita gunakan offset saja. Nah, supaya lebih mudah. Ini kita kasih lebih ya, 5 mili. Yang sebelah sana juga 5 mili. Ini juga kita kasih kelebihan 5 mili. Semua kasih kelebihan 5 mili ya, kecuali yang Z-nya. Z-nya tidak boleh minus tapi tambahan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat dari depan. Nah, jadi untuk ukuran dari material sendiri sudah 1,5 mili ya. Ditambah 1 mili atau juga bisa 0,5. Karena kita menganggapnya materialnya tebalnya 2 mili gitu ya. Oke, seperti ini ya nanti pengaturan untuk material. Jadi yang warna kuning ini adalah material mentahnya gitu ya. Dan yang nanti ini adalah hasil jadinya. Kita klik OK kalau sudah. Nah, kemudian kita gunakan tools ya. Sebelum kita gunakan toolsnya, kita pilih dulu proses pemakanannya gitu ya. Pertama kita gunakan face dulu. Tool. Nah, di sini untuk facing gitu ya. Untuk facingnya kita bisa menggunakan pilihan toolnya dari by tipe. Kita gunakan flat and mill ya. Untuk lebar diameternya paling besar di sini berapa? 25. Oke, 25 boleh. Kita klik. Nah, kemudian di sini coolant-nya nggak kita buat mengalir ya. Lalu di sini untuk geometrinya kita sesuaikan saja sama ya. Nah, dari awal sini geometrinya sudah terpilih. Nah, di sini untuk height-nya kita gunakan pilihan yang warna bottom ini ya, yang biru. Jadi nanti dia memakannya sebanyak 0,5 mili ya ke bawah. Tertulis ya minus 0,5 ya di sini ya. Oke. Kita lanjutkan ke paste-nya di sini default ya, kita defaultkan. Kalau sudah kita klik OK. Kemudian jika sudah kita simulasi. Nah, di sini stoknya kita klik sehingga dia seakan-akan ini ya, mode operasinya di material. Seakan-akan adalah materialnya, kita simulasikan.
Nah, ini dia dimakan 0,5 mili ya pemakanannya sesuai dengan pengaturan tadi. Oke, anggap aja sudah selesai gitu ya. Kemudian jika sudah selesai, di sini kita face ini kita klik kanan, lalu kita post proses. Nah, di sini baru kita mengatur untuk file. Jadi kita untuk pengoperasian di mesin CNC ini ya, step by step prosesnya. Jadi facing dulu, setelah itu nanti baru pemakanan atau pembentukan dari bentuk platnya ini. Nah, untuk itu yang di sini kita gunakan mesinnya mesin apa gitu ya. Kalau di tempat saya adanya mesin Haas. Mana Haas? Haas Automation ini ya. Nah, kemudian kita kasih nama programnya, pastikan nomor program tidak ada yang tertimpa gitu ya, atau tertumpuk di mesin CNC. Biasanya angka 6000 aman, 6001 gitu ya. Programnya namanya facing menggunakan tools nomor 1 dan diameter 20. Oke, kalau sudah kita klik push gitu ya. Nah, disimpan di mana? Saya simpan di desktop dulu aja. Oke. Jadi facing sudah selesai ya. Kemudian selanjutnya untuk pembuatan dari bentuk materialnya ini atau platnya, kita menggunakan 2D contour ya, yaitu pada proses ini 2D contour di sini. Nah, di sini nanti kita akan membuat bentuk dari plat sheet metal ini ya, yang seperti kayak persegi panjang tapi memiliki bagian setengah lingkaran kanan dan kirinya. Toolnya kita gunakan ukuran 6 mili flat end mill. Kemudian untuk counter seleksinya kita pilih ya bagian tepi garisnya ini, semuanya ini kita pilih. Setelah itu untuk height-nya atau pemakanannya sampai batas mana kita gunakan stock bottom. Jadi stock bagian yang paling bawah ya. Namun di sini kita tambahkan nilai minus 0,02 sehingga sampai termakan atau bagian bawahnya juga termakan habis gitu ya. Oke, jika sudah kita langsung finish. Oke, nah dari sini kita bisa langsung melihat hasil dari simulasinya. Kita klik play. Nah, terlihat ya bahwasanya tool end mill dengan diameter 6 mili melakukan proses pemakanan dan pemotongan sesuai dengan desain dan bentuk dari sheet metalnya, yaitu seperti persegi panjang yang memiliki bagian setengah lingkaran kanan dan kirinya. Oke. Nah, di sini nanti akan ada sebagian yang tidak terpakai ya, atau sisa-sisa dari material diabaikan saja. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya nanti bisa menggunakan pilihan drill ya, ataupun juga pocket gitu ya, untuk membuat lubang dari bentuk plat ini ya. Silakan nanti bisa coba sendiri ya, karena prosesnya cukup banyak nanti kalau harus selesaikan ini. Dan kalau sudah selesai ini 2D konturnya ini kita post proses juga sama kayak tadi. Kita pilih mesin CNC-nya ya. Nah, kemudian kita kasih nama 6002 ya. Dengan nama ini bukan facing lagi, tapi kontur gitu ya. Kontur T01 dengan diameter tadi 6 mili kan ya. Oke, pause. Kita simpan lagi ya. Nah, nanti hasilnya, nah ini adalah hasil dari proses generate code-nya ya. Dengan proses facing tadi seperti ini nanti akan dimasukkan ke dalam mesin CNC. Bisa berupa file yang kita letakkan di flash disk, atau juga bisa dengan cara kita mengcopy kode-kode ini. Oke, demikian untuk proses dari persiapan filenya untuk proses manufacturingnya ya, baik menggunakan laser cutting ataupun dengan menggunakan mesin CNC. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya.